Wajah gadis Kadir memerah, bibirnya membiru, dan urat-urat di kepalanya menegang akibat kekurangan oksigen. Dia menggeliat mencoba melepaskan cengkraman tangan Nyai Anggi dari lehernya. Namun sekuat apapun dia memberontak, semakin kuat cengkramannya wanita itu. Dengar laki-laki bodoh, kalau aku mau, dari dulu aku bisa saja membunuhmu dan dengan mudah bisa mendapatkan penggantimu. Apa kau lupa siapa yang membantumu hingga sampai ke titik ini? Apa kau lupa dari mana kau mendapatkan semua kekayaan dan jabatanmu? Berhentilah meremehkanku dan membuatku emosi, atau kau hanya akan tinggal nama. Ucap Nyai Anggi sambil melemparkan tubuh gadis Kadir. Setengah mati gadis Kadir mencoba menghirup oksigen. Lalu setelah itu, gadis Kadir langsung merangkak ke arah Nyai Anggi dan memegangi kakinya. Ampun Nyai, ampuni aku. Aku berjanji akan menuruti semua perintahmu. Aku mohon, ampuni nyawaku Nyai, ucap gadis Kadir sambil memegangi kaki wanita itu. Kau terlalu memandangku rendah, Kadir. Kau pikir kau bisa apa tanpaku? Sebaiknya mulai sekarang kau dengarkan perintahku. Atau kedepannya kau takkan melihat matahari lagi, ucap Nyai Anggi sambil berlalu meninggalkan gadis Kadir. Gadis Kadir hanya terdiam, menatap kepergian Nyai Anggi. Hatinya dipenuhi ketakutan karena baru kali ini wanita itu terlihat begitu murka dan hampir menghabisi nyawanya. Sis, kamu kemana? Tanya Gama melihat Siska yang bersiap-siap akan pergi. Oh, ini Gam, aku mau menitipkan uang-uang ini pada Pak Hendrik agar nanti dibagi-bagikan pada warga yang membutuhkan juga, dan pada warga yang dulu tinggal di kampung itu. Dan kemudian setelah dari rumah Pak Hendrik, rencananya mau ke kota, mau beli persediaan dan persenjataan. Oh, kenapa Gam? Kamu mau ikut? Tapi tadi siang, kamu dan Fajan mau mengajar warga bela diri kan Dap? Itu makanya aku gak ngajak kamu. Aku pergi sama Ruri dan Pak Hendrik aja ya. Ya udah sis, kamu hati-hati ya. Jangan terlalu lama pulangnya. Ya, tapi aku gak bisa cepet pulangnya Gam, karena kan harus banyak yang perlu dibeli, ucap Siska sambil meraih tangan Gama lalu menciumnya. Tapi Gama memerah dan terlihat dia menahan senyum atas perlakuan Siska yang seperti itu. Lalu Siska segera berlalu meninggalkan Gama yang masih dengan saltingnya, karena sudah melihat Ruri menunggu dari tadi. Sesampainya di rumah Pak Hendrik, Siska pun menyerahkan uang-uang itu kepada Pak Hendrik. Serta merta Siska menjelaskan berapa nomilnya yang harus dibagikan kepada warga, terutama warga yang menjadi korban keserakan Kades Kadir. Setelah selesai menyerahkan uang itu, Siska, Ruri, dan Pak Hendrik pun langsung pergi ke kota dengan mengendarai mobil kepunyaan Pak Hendrik. Kak, Ruri mau ke sebelah sana dulu ya. Ada yang mau Ruri beli, ucap Ruri saat mereka tengah asyik membeli keperluan di sebuah toko yang ada di kota. Jangan lama-lama dek, nanti langsung kemari ya. Iya kak, balas Ruri sambil pergi dari toko itu. Ruri lalu berjalan keluar toko, meninggalkan Siska dan Pak Hendrik di sana. Ruri berjalan menuju toko kelontong yang tak jauh dari toko tempat Siska membeli keperluan. Saat asyik memesan sembako, Ruri dikejutkan dengan tepukan di pundaknya. Dengan refleks, Ruri menoleh ke orang itu. Pak, ini udah Siska pilih semua yang kita perlukan. Nanti tinggal hitung-hitungan sama pemilik toko. Siska tinggal ya pak, mau cari Ruri. Kok lama sekali anak itu, ucap Siska yang gelisah menunggu Ruri yang tak kunjung kembali. Iya nak Siska, ya sudah, nanti bapak tunggu di mobil ya, balas Pak Hendrik. Siska pun mengangguk sambil berjalan keluar toko. Di pasar ini,
Siska pun celingak-celinguk mencari keberadaan Ruri. Ditelusurinya setiap toko dan pedagang emperan pun tak luput dari pandangannya. Segera dikeluarkan benda pipi dari saku dan langsung menelpon adiknya. Tut. Halo, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Ri? Kok lama banget? Pak Hendri udah menungguin tuh. Oh, iya ya kak. Ini Ruri kebetulan ketemu sama... Tiba-tiba sambungan telepon terputus. Siska coba menghubungi Ruri kembali, tapi malah HP Ruri tidak aktif. Berkali-kali Siska mencoba menelpon Ruri, tetapi HP Ruri tidak aktif. Dengan penuh kebingungan, Siska kembali keliling pasar dan melihat-lihat kembali ke dalam-dalam toko. Namun tidak ditemukan Ruri di mana-mana. Kemudian Siska pun kembali ke parkiran, berharap Ruri sudah ada di sana bersama dengan Pak Hendri. Dengan berlari kecil, Siska pun segera menuju ke arah parkiran mobil di mana Pak Hendri sudah menunggu di sana. Tetapi setelah sampai di sana, hanya Pak Hendri yang terlihat sedang menunggu kedatangan mereka. Pak, Ruri udah kembali ke sini belum? Tanya Siska dengan nafas yang tersengah-engah. Lah, belum ada nak Siska. Ini bapak juga lagi nungguin kalian. Aduh, di mana ya Ruri pak? Tadi juga Siska nelpon, tapi cuma diangkat sekali, terus putus sambungannya. Siska coba telepon lagi udah gak aktif pak. Ya sudah, ayo kita cari nak Siska. Siapa tahu Ruri kesasar dan HP-nya habis daya, makanya tidak aktif. Ayo kita berpencar, ajak Pak Hendri. Kemudian keduanya pun berpencar untuk mencari keberadaan Ruri. Siska kembali memasuki pasar dan mulai bertanya-tanya kepada para pedagang. Bu, numpang tanya, ada lihat wanita usia 20-an pakai baju biru dan ada berbelanja di sini nggak bu? Wah, kalau yang baju biru banyak Neng yang belanja di sini. Ibu juga nggak perhatiin. Mungkin Neng bisa tanya ke toko sebelah, jawab salah satu pedagang yang ditanya Siska. Selalu saja nihil jika Siska bertanya ke para pedagang ataupun orang-orang yang berada di sana. Sudah hampir 2 jam Siska berkeliling sana-sini untuk mencari Ruri, tetapi Ruri tak ditemukan. Siska mulai tak bisa mengendalikan kegelisahannya. Tak ada pilihan lain selain menghubungi Fajar dan Gama. Assalamualaikum Siska, ada apa? Jawab Fajar dari seberang sana. Waalaikumsalam Jar, kamu sama Gama? Iya, ini lagi sama Gama. Baru siap latihan. Ini mau balik pulang. Ada apa Siska? Jar, tolong kamu kesini sama Gama sekarang ya. Ruri udah hampir 3 jam gak balik-balik. Tadi bilangnya mau beli sesuatu, tapi gak balik-balik. Udah mau sore ini. Aku sama Pak Hendri udah coba nyariin dari tadi. Apa? Kamu serius Siska? Ruri menghilang. Iya, aku sama Gama segera ke sana. Tunggu ya, ucap Fajar tak kalah paniknya di seberang sana. Siapa Jar? Siska Gam. Ada apa Jar? Kamu kok panik gitu? Tanya Gama melihat Fajar yang begitu gelisah. Ayo Gam, kita susul Siska ke kota. Ruri menghilang Gam. Apa Jar? Menghilang? Yang benar kamu Jar. Ya bener lah Gam. Ini Siska yang bilang. Udah yuk, kita susul ke kota. Fajar dan Gama pun bergegas pergi menuju untuk menyusul Siska. Sementara Siska terlihat gelisah menunggu Ruri di pintu masuk pasar. Pak Hendri pun belum kembali. Sementara para pedagang sudah ada yang menutup toko mereka, dikarenakan hari sudah sore. Tak ada tanda-tanda Ruri, membuat Siska semakin gelisah. Siapa yang ditemui Ruri? Dari kalimat Ruri tadi, sudah jelas Ruri mengenal orang itu. Tapi siapa dia? Kemana dia membawa Ruri? Apakah dia bagian dari pengikut penyembah jin yang ada di kampung itu? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepala Siska. Kemana kamu Ruri? Gumam Siska penuh kecemasan yang melanda. Hari semakin menuju maghrib. Hampir semua pedagang sudah kembali ke rumah.
Siska memutuskan kembali ke mobil menunggu kedatangan Fajar dan Gama. Pak Hendrik pun juga telah kembali tanpa menemukan titik terang di mana keberadaan Ruri. Tak lama kemudian, Fajar dan Gama pun tiba. Dengan buru-buru, Fajar berlari kecil menghampiri Siska dan Pak Hendrik yang sudah menunggu di parkiran. Siska, di mana Ruri, sis? Ujar Fajar sambil memegang bahu Siska. Aku nggak tahu, Jar. Tadi katanya mau belanja sebentar ke toko sebelah, tapi sampai sekarang belum kembali. Udah, sabar Jar, kita cari sekarang ya. Ujar Gama mencoba melerai Fajar yang masih memegangi bahu Siska. Azan maghrib berkumandang. Mereka semua memutuskan untuk mampir ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Siska pun mencoba berzikir untuk menenangkan hati dan pikiran. Sebisa mungkin mentalnya harus tetap terjaga. Karena jika hatinya tak tenang, maka dirinya bisa berpikir dengan jernih. Sis, Gam, kamu temani Fajar untuk cari Ruri dulu. Aku mau berzikir untuk menenangkan pikiran. Nanti aku susul. Ucap Siska ketika Gama baru saja memanggilnya. Tak banyak bertanya lagi. Gama pun langsung mengajak Fajar dan Pak Hendri untuk melakukan pencarian. Dalam zikirnya, Siska terus fokus menyebutkan nama Allah. Sebisa mungkin dia menenangkan hati. Meskipun rasa takut akan kehilangan Ruri masih sangat melekat di pikirannya. Siska, kembalilah ke desa sekarang juga. Bisikan Badira memecahkan fokus Siska. Apa maksudmu, Badira? Mereka menculik Ruri hanya sebagai pengalihan, agar kalian tetap berada di kota untuk mencarinya. Sementara di desa, tidak ada siapapun. Jika kalian tak kembali sampai malam, maka orang-orang di desa itu tak akan selamat. Tapi, bagaimana dengan Ruri, Badira? Di mana dia? Apakah dia baik-baik aja? Maafkan aku, tapi aku akan segera memerintahkan Basurah untuk mencari dan melindunginya. Tapi yang terpenting sekarang, cepat kalian kembali ke desa. Mendengar perkataan Badira, Siska langsung bangkit dan mencari Gama dan Fajar. Untung saja Gama terus-menerus mengirimnya pesan tentang di mana lokasi mereka saat itu. Siska langsung menuju lokasi yang diberikan Gama. Sampainya di sana, terlihat Fajar sedang menanyai pemilik warung apakah mereka melihat Ruri. Namun raut wajah kecewa langsung terlihat di wajah Fajar. Ketika pemilik warung itu menjawab pertanyaan Fajar, Fajar lalu kembali ke posisi di mana Gama dan Siska menunggu. Jar, malam ini mereka akan menyerang. Kita harus kembali. Apa maksudmu, Siska? Kalau kita kembali bagaimana dengan Ruri? Mereka sengaja menculik Ruri sebagai pengalihan, agar kita semua gak kembali ke desa, Jar. Agar mereka dengan mudah membantai desa malam ini. Tidak, aku tidak akan kembali ke desa. Aku akan tetap mencari Ruri di sini. Kalian kalau mau kembali silahkan, tapi tidak denganku. Fajar bersikeras untuk tetap mencari Ruri. Jar, please, kita harus kembali. Kasihan warga kalau mereka menghadapi orang-orang gila itu. Ucap Gama mencoba membujuk Fajar. Kalian egois, lebih mementingkan warga daripada Ruri. Pokoknya aku ingin tetap mencari istriku. Bukan egois, bro. Tapi kita harus memprioritaskan keselamatan warga agar kita bisa melancarkan misi. Lalu, keselamatan Ruri gak penting? Hah? Tahu apa kalian tentang hubungan antara istri dan suami? Sehingga bisa-bisanya kalian anggap keselamatan Ruri tak penting sama sekali. Apa hanya aku di sini yang menyayangi Ruri? Bahkan kau, Siska, kau tak peduli dengan adikmu sendiri. Bogeman mentah dari Gama mendarat di rahang kiri Fajar. Bisa Gak usah nyalahin Siska, bentak Gama yang terpancing emosi. Buk, tak mau kalah. Fajar pun membalas bogeman Gama. Kali ini bogeman itu mendarat tepat di rahang kiri Gama. Kenapa? Hah? Kenapa? Gak terima? Ucap Fajar tak mau kalah. Diam! Bentak Siska yang juga hampir terpancing emosi melihat kelakuan dua saudara persepupuan itu.
karena tak ingin memancing perhatian orang-orang sekitar. Pak Endri dan Siska pun melerai mereka berdua dan langsung membawa mereka menuju mobil. "Nak Pajar, tolong tenang dulu. Istighfar Nak Pajar," ucap Pak Endri setelah mereka sampai di mobil. "Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gimana saya mau tenang, Pak? Istri saya kini entah di mana," jawab Fajar sambil memegangi kepalanya. "Mending sekarang kita kembali ke desa dulu, Nak. Bapak yakin istrimu sudah tidak ada lagi di kota. Pasti istrimu sudah dibawa ke kampung itu. Jadi percuma kalau kamu bersikeras ingin mencarinya di sini. Ayo kita kembali. Kita buat mereka mengatakan di mana Ruri," bujuk Pak Endri kepada Fajar. "Jar, tenanglah. Aku juga sangat menyayangi Ruri, adikku satu-satunya. Aku sendiri yang akan mencarinya. Dan jika sesuatu terjadi padanya, demi Allah, akan kuhabisi pelakunya, Jar. Jadi tolonglah, ayo kembali ke desa. Setelah semuanya selesai, kita cari Ruri sama-sama. Badira juga pasti akan menjaganya di sana. Aku yakin dia akan baik-baik aja," ujar Siska seraya mencoba meyakinkan Fajar. "Baiklah, tapi setelah ini, aku mohon kita cari Ruri sama-sama." Fajar mulai melunak. Malam itu mereka kembali ke desa. Fajar dan Siska menaiki mobil yang dikemudikan oleh Pak Endri. Sementara Gama mengekori dari belakang sambil membawa motor Fajar. Tak ada percakapan apapun selama perjalanan. Mereka terhanyut dalam memikirkan apakah Ruri baik-baik aja. Di manakah Ruri saat ini? Siska lagi-lagi memikirkan tentang siapa sosok yang terakhir kali bertemu dengan Ruri. Orang ini pasti sangat dikenal baik oleh mereka. Apakah ada pengkhianat di desa? Kalau iya, siapa? Siapa orang yang berani-beraninya mengkhianati mereka? Lagi-lagi, pikiran tentang orang ini membuat Siska sangat bingung. Sepertinya dia telah kecolongan, sehingga Ruri berhasil diculik olehnya. Pagi hari sebelumnya di rumah Kades Kadir, melihat kemarahan Nyai Anggi membuat Kades Kadir gelisah, sehingga dia memutuskan untuk membujuk Nyai Anggi. Dengan tergesa-gesa, dirinya berjalan menuju rumah Nyai Anggi. "Ada apa lagi kau menemuiku, Kadir? Belum puaskah kau menyepelekanku?" sambut Nyai Anggi saat Kades Kadir memasuki rumahnya. "Maafkan aku, Nyai. Mohon ampuni nyawaku. Kedatanganku kemari ingin memberikan sebuah ide untuk melawan Siska, Nyai." "Ide? Ide apa maksudmu, Kadir? Jangan membuat masalah lagi idemu itu." "Tidak, Nyai. Kali ini rencanaku pasti berhasil. Apa kau tahu satu-satunya kelemahan Siska?" "Kelemahan Siska? Apa maksudmu? Apa kau lupa, Nyai, dengan adik satu-satunya Siska, yaitu Ruri?" ucap Kades Kadir sambil tersenyum licik. "Maksudmu kita bunuh Ruri, adiknya?" "Jangan dibunuh dong, Nyai. Kita gunakan adiknya sebagai umpan. Kita culik Ruri agar Siska dan yang lainnya pergi meninggalkan desa itu untuk mencari Ruri yang hilang. Setelah mereka meninggalkan desa itu, baru kita bantai desa itu. Pasti kita bisa menang." Kades Kadir dengan tawa penuh kemenangan. "Menculik? Pasti tidak akan mudah untuk menculik adiknya, Kadir. Bagaimana caranya menculik Ruri? Sedangkan Siska pasti selalu bersama Ruri, kemanapun mereka pergi." "Kalau soal itu gampang, Nyai. Aku punya seseorang yang kenal baik dengan mereka. Orang yang baru-baru ini bergabung dengan kita," ucap Kades Kadir sambil tersenyum puas. "Orang yang kenal baik? Jangan bilang dia adalah..." "Iya, dia itu maksudku, Nyai. Siska pasti belum mengetahui kalau orang itu
sudah bergabung dengan kita. Ternyata kau pintar juga, Kadir. Bagus. Sekarang jelaskan apa rencanamu. Aku akan memerintahkan orang itu untuk mengawasi Ruri dan Siska. Saat ada kesempatan, orang itu akan memancing Ruri ke tempat yang jauh. Setelah itu, dengan obat tidur yang sudah kusiapkan, pasti Ruri tak sadarkan diri. Dengan begitu kita bisa menculiknya. Kita sekap dia untuk dijadikan persembahan. Bagaimana, Nyai? Ya, kau benar. Dengan begitu, kita bisa mudah membantai orang-orang di desa itu. Sementara Siska dan yang lainnya sibuk mencari Ruri. Dan dengan gampang kita juga mendapat persembahan untuk Tuan Badsya. Tawa sumringah Nyai Anggi ketika menyetujui rencana Kadis Kadir. Bagaimana sayangku? Aku pintar kan? Sekarang hentikanlah kecemasanmu dan jangan marah lagi padaku, ucap Kadis Kadir sambil merangkul pinggang Nyai Anggi. Baiklah, aku tak jadi marah padamu, Kadir. Aku terima permintaan maafmu, jawab Nyai Anggi sambil menggalungkan tangannya di leher pria itu. Perlahan-lahan, bibir mereka mulai bertautan dan mereka pun mulai merangsang satu sama lain dengan sentuhan-sentuhan di area sensitif masing-masing. Dan tak berapa lama, keduanya tenggelam dalam kenikmatan nafsu birahi. Setelah puas menuntaskan hasrat satu sama lain, Kadis Kadir pun segera memerintahkan orang baru itu dan beberapa anak buahnya untuk mengawasi jalan keluar masuk menuju desa Kenangsari. Berangkatlah orang ini dan ditemani beberapa anak buah Kadis Kadir dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan. Lama mereka menunggu di dekat gapura desa itu. Hanya beberapa motor saja yang lewat keluar masuk desa itu. Sampai siang harinya, lewatlah mobil Pak Hendrik dan terlihat pula Siska dan Ruri di dalamnya. Mereka pun bergegas mengikuti kemana perginya mobil Pak Hendrik. Halo Tuan Kades, mereka bergerak menuju kota, lapor salah satu anak buah yang menghubungi Kadis Kadir via telepon. Bagus. Segera kalian lakukan sesuai rencana. Baik Tuan. Mobil Pak Hendrik menuju pertokoan yang berada di dekat pasar di kota itu. Anak buah Kadir terus mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Saat kemudian terlihat Ruri keluar dari toko seorang diri. Halo Tuan, kami berhasil menculik gadis ini. Anak buah itu menelpon Kadis Kadir. Bagus, sekarang kembali ke sini. Kita harus siap-siap untuk penyerangan. Cepat kembali, perintah Kadis Kadir dari seberang sana. Setelah mendapatkan buruannya, mereka pun segera kembali ke kampung dengan Ruri yang tak sadarkan diri. Setelah 1 jam kemudian, akhirnya mereka pun tiba di kampung dan segera menggotong tubuh Ruri menuju salah satu kamar di rumah Kadis Kadir. Setelah semuanya selesai, semua warga penghuni kampung itu dikumpulkan. Kadis Kadir memerintahkan mereka untuk bersiap-siap melakukan pembantaian di desa itu sehabis maghrib. Para warga kampung itu yang seluruhnya merupakan anggota sekte penyembah Barja bersiap-siap dengan pakaian hitam dan penutup wajah. Senjata-senjata berupa sebilah golok yang baru dibelik tak lupa terselip di pinggang masing-masing. Dengan sorak-sorak bak akan berperang, semua anggota kelompok ini mulai bergerak dengan menaiki sepeda motor dan mobil-mobil bak yang sudah disiapkan sebelumnya. Kadis Kadir memimpin penyerangan malam ini. Dia tampak bersemangat melajukan mobilnya paling depan, sementara para pengikutnya mengekori di belakang mobilnya. Iring-iringan kendaraan mereka memecah malam itu. Dengan kecepatan penuh, mereka menyerbu desa Kenangsari. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu pun tiba di desa. Warga yang tak siap langsung berlari kocar-kacir begitu melihat kedatangan Kadis Kadir dan pasukannya.
Mereka semua langsung menyerang warga secara membabi buta. Tetapi seorang pemuda bernama Harun malah maju melawan seorang diri. Harun adalah pemuda berbakat yang menjadi murid kesayangan Fajar dan Gama. "Ayo kita lawan!" teriak Harun dengan semangat yang berapi-api. Mendengar orasi Harun, semua warga yang tadinya berlari terbirit-birit jadi berbalik arah dan langsung membantu Harun yang semakin terdesak. Warga yang sudah diajarkan ilmu bela diri masih bisa mengimbangi serangan pasukan Kadis Qadir. Dengan bermodalkan kayu dan peralatan seadanya, warga terus bertahan meskipun beberapa kali terdesak. Untung saja jumlah warga dengan pasukan Kadis Qadir masih seimbang jumlahnya. Allahu Akbar! Berkali-kali Harun meneriakkan takbir meskipun tubuhnya sudah terkena sayatan benda tajam. Warga mulai terdesak dan berhasil dipukul mundur. Kadis Qadir hanya berkaca pinggang sambil tersenyum memandangi kemenangan anak buahnya. "Sial, kita terlambat, Pak," ucap Siska begitu tiba di desa dan melihat beberapa kendaraan terparkir di pinggir jalan dekat rumah-rumah warga. Pak Hendrik langsung memacu mobilnya menuju ke dalam desa. Terlihat kerusuhan di mana-mana. Warga-warga sudah ada beberapa yang tumbang. "Pak, telepon ambulans sekarang. Saya dan yang lainnya akan membantu warga. Cepat, Pak," ucap Siska seraya turun dari mobil bersama Fajar. Tak lama, Gama pun tiba dan langsung bergabung dengan Siska dan Fajar. Mereka bertiga langsung maju dalam pertempuran ini. Gama dan Fajar bergerak paling depan, melindungi warga-warga yang terdesak. Perlawanan hanya bermodalkan kayu, menjadi tak seimbang jika yang menjadi lawannya adalah sebilah golok yang tajam. Beberapa warga juga melempari batu sebagai bentuk perlawanan. Sementara Siska memilih menyelinap untuk mengincar pemimpin yang terlihat paling belakang mengawasi anak buahnya. Dengan mengendap-endap, Siska mulai mengitari area kerusuhan, mengincar orang yang terlihat paling santai di belakang kerumunan. Fajar dan Gama mulai dapat membalikkan keadaan. Warga-warga yang mulai terluka kini mundur ke belakang. Harun terlihat paling semangat dan pantang menyerah. Meskipun beberapa kali sayatan melukai kulitnya, tak menyurutkan semangatnya. "Harun, tangkap!" teriak Mbak Tuti sambil melempar bungkusan berisikan bubuk racikan yang sebelum sudah disiapkan. "Tangkap!" teriak Mbak Tuti lagi sambil melemparkan bungkusan bubuk itu kepada para warga. Rupa-rupanya Mbak Tuti dan Bu Tari membawakan puluhan bungkusan bubuk yang sebelumnya sudah disiapkan. Tak lama kemudian, Pak Hendrik pun terlihat membagikan golok-golok yang mereka beli di kota tadi siang. Dengan bantuan Bu Tari, Mbak Tuti, dan Pak Hendrik, para warga berhasil memukul mundur pasukan Kadis Qadir. Meski pedihnya luka yang terkena bubuk cabai tak membuat warga gentar, terutama Harun yang terlihat beberapa kali meringis menahan perih. Fajar dan Gama yang berada pada garis terdepan langsung menghajar para musuh dengan membabi buta, terutama Fajar yang terlihat beringas karena sedari tadi menahan emosi akibat kehilangan Rory. Para musuh tak sudah tergeletak dihajar habis-habisan oleh Fajar. Berkali-kali Gama menangkis orang yang mencoba menyerang Fajar dari belakang. Korban dari kedua belah pihak semakin berjatuhan. Tak hanya warga desa yang sudah mulai tumbang, beberapa orang dari pihak musuh pun terlihat terkapar tak berdaya. Melihat hal itu, Kadis Qadir mulai menjadi panik. Dengan segera dia bersiap-siap untuk maju ke medan pertempuran. Ketika hendak maju, terlihat Siska menghadang pergerakannya. "Di mana Ruri?" tanya Siska dengan tatapan dingin. Kadis Qadir tak menjawab dan hanya berdiri di tempatnya sambil terus mengawasi gerak-gerik Siska. "Katakan, di mana adikku Qadir?"
ucap Siska sambil menekankan nada bicaranya. Jangan kau kira aku tak tahu siapa kau. Meskipun wajahmu tertutup, aku masih bisa mengenalimu, ucap Siska yang seperti habis kesabaran. Gadis pintar, tak kusangka kau pintar juga ya Siska, jawab gadis Kadir sambil tertawa-tawa. Cepat, katakan di mana Ruri, atau kau akan apa? Akan membunuhku? Bukan hanya membunuhmu, tapi membunuh semua anggotamu. Gadis kecil sepertimu bagaimana bisa membunuhku? Sebelum gadis Kadir menyelesaikan ucapannya, sebuah pisau kecil melesat dengan cepat, hampir saja menembus mata kirinya. Untung saja gadis Kadir cepat mengelak.